Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keberagamaan sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kelompok kami. Yang pertama yaitu Rudi Aditya dengan nomor NIM 03. Yang kedua Lukman Al-Afif dengan nomor NIM 08. Yang ketiga Dewa Yutaskia dengan nomor NIM 15. Kami akan menyampaikan materi dengan rumusan masalah. 1. Apa itu keberagamaan? 2. Bagaimana keberagamaan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Ketiga, bagaimana keberagamaan pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Yang keempat, bagaimana keberagamaan pada masa Khalifah Utsman bin Affan? Yang kelima, bagaimana keberagamaan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Yang pertama yaitu keberagamaan. Keberagamaan dari kata dasar agama yang berarti segenap kepercayaan kepada Tuhan. Beragama berarti memeluk atau menjalankan agama. Sedangkan keberagamaan adalah adanya kesadaran diri individu dalam menjalankan suatu ajaran dari suatu agama yang dianut. Keberagamaan juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu religiosity, dari akar kata religi yang berarti agama. Keberagamaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan agama dan juga suatu unsur kesatuan yang komprehensif yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama. Keberagamaan atau religiositas merupakan tingkat pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan, dan penghayatan seseorang atas ajaran agama yang diyakininya, atau sikap penyerahan diri kepada suatu kekuatan yang ada di luar diri yang diwujudkan dalam aktivitas dan perilaku individu sehari-hari. Dalam pendapat lain, keberagaman adalah perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada nas. Di pihak lain, keberagamaan menunjukkan rangkaian perbuatan, perilaku, dan kegiatan orang beriman yang telah melaksanakan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu bagaimana keberagamaan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pernah digoncang persoalan disintegrasi atau memisahkan diri, yaitu beberapa suku bangsa Arab dari Hijaz dan Najd menyatakan melepaskan diri dari sistem dan kekuasaan kekhalifahan resmi bagi umat Islam. Bentuk pembangkangan misalnya menolak membayar zakat dan tidak mengakui sistem pemerintahan Islam. Ada pula yang akan kembali kepada agama lama, yaitu menyembah berhala. Suku-suku tersebut beralasan bahwa mereka hanya loyal terhadap perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan wafatnya beliau tidak ada lagi alasan untuk tetap loyal kepada Islam. Khalifah Abu Bakar menunjukkan sikap tegasnya dalam ucapannya bahwa andai saja zakat itu hanya seutas tali unta, tetapi mereka tidak mau menunaikannya, maka akan tetap diperangi. Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada Panglima agar mengedepankan pendekatan dakwah untuk memperoleh kemenangan dan perdamaian. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab telah resmi masuk Islam. Dengan keislaman Umar bin Khattab mempunyai pengaruh besar bagi umat Islam, antara lain semangat dan kepribadian umat Islam dalam berdakwah. Umat Islam tidak takut menampakkan keislamannya di depan umum. Islam semakin kokoh, kuat, setidaknya terlindung dari gangguan kaum Quraisy. Pada masa kepimpinan Umar bin Khattab, umat Islam yang sebelumnya sembunyi-sembunyi dan takut untuk menyebarkan Islam
kini semakin berani berdakwah secara terbuka, termasuk ketika umat Islam berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab melakukannya secara terang-terangan. Orang kafir Quraisy tidak berani menghalangi karena Umar mengucapkan kalimat yang sangat terkenal, yaitu, "Dengarkanlah, aku akan hijrah meninggalkan kota Makkah. Maka barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, cegahlah kepergian saya." Pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaannya wilayah Islam terbilang spektakuler, sehingga terkenal sebagai masa Futuhat al-Islamiyah. Daerah Islam menyebar hingga Suriah, Persia, Mesir, Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Timur. Khalifah Utsman bin Affan. Perluasan wilayah kekuasaan Islam pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini semakin dioptimalkan. Hal itu terbukti dengan keberhasilan pasukan kaum muslimin yang dikomandani oleh Sa'id bin Ash dan Hudzaifah bin Yaman yang menundukkan Azerbaijan. Dan wilayah Armenia berhasil dikuasai oleh pasukan yang dipimpin oleh Salam bin Robi'ah al-Bahi. Perluasan wilayah Islam pada masa itu meliputi Armenia, Afrika, Azerbaijan, Kepulauan Cyprus. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Di antara khalifah yang lain, beliau termasuk pemimpin yang cukup lama dan telah memperoleh prestasi dengan memajukan berbagai macam bidang, terutama di bidang militer dengan membentuk angkatan laut. Keberagamaan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, terjadi 2 kali perang saudara. Yang pertama adalah perang Siffin, yaitu perang antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Akhirnya pada peperangan ini terjadi perundingan Daumatul Jandal pada tahun 37 Hijriah. Yang kedua adalah perang Waqiatul Jamal atau sering disebut dengan perang berunta, yaitu perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah, Talhah, Zubair. Pada perang itu, Aisyah, istri Rasulullah, ditolong oleh Khalifah Ali, kemudian dikembalikan ke Madinah. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sangat kacau, sampai-sampai umat Islam itu terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok pengikut Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua kelompok pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib atau yang sering disebut dengan Syiah, yang ketiga kelompok Khawarij, golongan yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Kesimpulan dari makalah ini adalah keberagamaan pada masa para sahabat berbeda-beda. Ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat, dari pemberontakan sampai pemisahan, dari pernah terjadi pada masa pemerintahan para sahabat, sehingga mengakibatkan adanya perpecahan, seperti pada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang terpecah menjadi 3 golongan, dan pada masa Khalifah Abu Bakar yang membangkang untuk membayar zakat dan mengaku-ngaku menjadi nabi palsu. Keberagamaan pada masa Khalifah atau Khulafaur Rasyidin juga berbeda dengan keberagamaan pada masa Nabi Muhammad. Perbedaannya terletak pada loyalitas dan kekuatan imannya para umat Islam pada zaman dahulu. Setelah Nabi wafat, banyak yang luntur keimanannya dan hilang rasa loyalitasnya kepada agama Islam, seperti pada Khalifah Abu Bakar yang saat itu menggantikan Rasulullah setelah wafat. Umat Islam banyak yang murtad
banyak yang keluar dari Islam karena loyalitasnya hanya kepada Nabi Muhammad. Sekian dari kelompok 3 materi ilmu Islam terapan yang diambil oleh dosen Bapak Abdullah. Kami sangat menginginkan kritik dan saran Anda semua, kritik yang membangun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.